Dalam suatu kisah diceritakan anna Fudail bin Iyad, bahwasanya Fudail bin Iyad rahimallahu taala alaih, semoga Allah merahmatinya, karena min qita'it thariq, bahwasanya Fudail bin Iyad ini, beliau ini adalah orang yang ahli tasawuf. Beliau ini ahli tasawuf, kedekatannya kepada Allah sangat luar biasa, mujahadahnya kepada Allah sangat luar biasa. Akan tetapi dahulunya dia adalah perampok. Akan tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia sungguh-sungguh kepada Allah, itu ya artinya orang yang dulunya memang murakbal, ketika dia kenal sama Allah dia tidak mau main-main, dia sungguh-sungguh, ya kan? Dia sungguh-sungguh, artinya dia sungguh-sungguh di sini. Dia tidak mau setengah-setengah untuk dekat kepada Allah, sebagaimana Fudail bin Iyad ini. Bahkan dia itu sahibul karamah, dia dikenal memiliki banyak kekeramatan saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhruju ila nahyatil marra wa ila nahyatil marratul ukhra. Fudail bin Iyad ini dahulunya dia itu dari satu kampung ke kampung yang lain untuk membegal, merampok. Maka dalam suatu ketika dia dalam keadaan capek, dia meletakkan kepalanya di pangkuan budaknya, artinya dia tertidur, dia istirahat ini Fudail ini. Maka tiba-tiba ada satu kafilah yang lewat melintas. Maka tiba-tiba kafilah ini, satu kelompok ini, tiba-tiba mereka terstop. Waqalu, dan mereka mengatakan inna Fudailan hahuna, sesungguhnya Fudail ini ada di antara kita, ada di sekitar kita. Ma'a Hashimihi, bersama kelompoknya, apa yang harus kita lakukan? Maka mengatakan salah satu di antara mereka, lana an-narma sahma, kalau begitu hendaknya kita, kalau seandainya memang betul-betul ada Fudail di sini, kita tembak aja dia dengan anak panah. Apabila terkena anak panah kita ini muruna, maka kita lanjut perjalanan. Wa illa, apabila tidak terkena roja'na, kita harus kembali dulu, kita harus pulang kembali. Maka salah satu di antara mereka menarik anak panah. Wa qara'a, kemudian dia mengatakan qauluhu ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersuara dengan suara yang kencang. Dia mengatakan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru dia lepas anak panahnya. Maka si Fudail ini tadi teriak dengan teriakan yang keras. Saking kerasnya teriakannya sampai membuat dia terpingsan. Maka disangka daripada budaknya Fudail tadi ini, ataupun kelompoknya Fudail tadi ini, Fudail itu terkena panah. Falamma afaqa, maka ketika dicari apakah terkena anak panah, kemudian tiba-tiba Fudail tadi langsung terbangun. Kemudian dia mengatakan apa? Asobani, aku telah terkena panah sahmallah, anak panahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi maksudnya apa? Dia bukan terkena anak panah yang telah dilontarkan tadi, akan tetapi dia terkena anak panahnya Allah. Apa anak panahnya Allah? Ayat yang telah dibaca tadi, itu merupakan ayat min ayatillah, itu merupakan daripada panah-panahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menembus ke dalam hati dan sanubari setiap siapapun yang melakukan suatu keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipanah lagi dengan panah yang kedua. Kemudian dia membaca daripada ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu, sesungguhnya aku pemberi peringatan dari Allah untukmu. Maka ketika Fudail mendengarkan daripada ayat itu tadi, fasoha Fudail soyhatan asyad, maka si Fudail tadi dia teriak sekencang-kencangnya, lebih kencang daripada teriakannya yang pertama. Kemudian dia mengatakan, aku terkena anak panahnya Allah kembali, karena sebab ayat yang telah dibacakan tadi. Faramat halita, maka ditembak lagi dengan panah untuk yang ketiga kali, dengan mengucapkan ayat Allah, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepada Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia teriak sekencang-kencangnya dengan teriakan yang histeris, dengan teriakan yang luar biasa, lebih kencang daripada teriakan yang pertama dan yang kedua. Faqala li ghulamihi, maka dia mengatakan kepada anggota kelompoknya, irji'u, maka kembalilah kalian, pulanglah kalian, kullukum, semuanya, karena apa yang telah aku buat, aku sudah keterlaluan dan aku bertaubat kepada Allah, dan aku memiliki rasa takut, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasuki rasa takut ke dalam hati dan sanubariku, kemudian ku tinggalkan kejahatan pada saat ini. Karena sebab ayat-ayat
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar bacaan, akan tetapi merupakan suatu peringatan. Kemudian Fudail ini menghadap ke kota suci Mekah hatta balagha bi qurbi min Nahrawan. Sebelum sampai kota suci Mekah dia singgah di Nahrawan. Maka disambut Fudail ini oleh Harun ar-Rasyid. Duhal Fudail, inni ra'aitu fi manami. Sesungguhnya aku bermimpi melihatmu duhai Fudail. Ka'anna munadiyan yunadi, aku bermimpi duhai Fudail, di mana yang di dalam mimpiku tersebut aku mendengar suatu suara yang berseru bi'a'la sautihi, dengan suara yang begitu keras, dengan suara yang begitu kencang. Yaqulu, dia mengatakan, inna Fudaila khafallah, sesungguhnya Fudail dia telah takut kepada Allah, dia telah bertaubat kepada Allah. Waqtara khidmatuhu, kemudian memilih untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbudak dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajibuhu, maka sambutlah dia Harun ar-Rasyid. Jangan kau hukum dia dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di zaman dahulu. Fasoha Fudail sayhatan, kemudian Fudail berteriak lagi. Memang orang perampok ini suka teriak, dikit-dikit teriak, dikit-dikit teriak. Dia mengatakan, ya ilahi, duhai Tuhanku, bikaramika, karena kemurahanmu, wa kibriyaika, dan karena kebesaranmu, tuhibbu abdan, kau mencintai seorang hamba mutniban, pendosa, kana hariban minka, yang telah jauh meninggalkanmu, mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun yang lalu. Sehingga ketika seorang hamba menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu peringatan, maka dipastikan hidupnya akan terasa tenang. Kita ini jadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, sehingga kita baca itu Al-Quran, ya kita tidak paham maksud dan tujuan Allah. Menurunkan Al-Quran itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Sebenarnya Allah turunkan itu Al-Quran dijadikan sebagai peringatan bagi orang yang membacanya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi menjadi suatu renungan bagi orang yang memahami Al-Quran. Jadi kalau mau baca Al-Quran, baca Al-Quran yang ada maknanya, yang ada terjemahannya. Lihat, baca itu terjemahan sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita. Sudah berapa tahun kita hidup tuh tidak paham isi arti Al-Quran, karena itu sesuatu yang nyata ada di hadapan kita, itu sebagai peringatan. Tidak perlu, seandainya kita sudah tidak perlu lagi mau dengar ceramah Habib ini, Habib itu, jauh cari penceramah biar bisa memberikan kita suatu hidayah, biar hati kita ini tersentak. Sementara ada Al-Quran di hadapan matanya, di rumahnya berdebu, tidak dia baca. Itu dakwah yang betul-betul nyata ada di hadapan matamu. Cukuplah Al-Quran sebagai peringatan bagi kita. Sebagaimana Fudail, ini perompak, dia tersentuh dengan ayat yang dibaca oleh salah seorang yang mau dia rompak. Sebagaimana para ulama, idza dzukirallah, itu para ulama itu disebutkan dalam Al-Quran, idza dzukirallah, bagi mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para aulia, idza dzukirallah, maka ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hati mereka.